dan kesempatan yang diberikan. Eh, Menanggapi video-video terkait tentang bahwa kebanyakan orang tua ini ingin anaknya bisa menulis dan membaca. Itu wajar. Nah, tetapi untuk di PAUD sendiri itu sebenarnya tidak dilarang membaca dan menulis itu, tapi bagaimana metode atau cara. Nah, di sini bagaimana teknik atau metode-metode guru PAUD dalam apa namanya memperjelas pembelajaran membaca dan menulis, karena di PAUD itu pra membaca dan pra menulis. Nah, sebelum melakukan kegiatan membaca atau bahasanya itu pra membaca, apa saja sih yang perlu dilakukan oleh seorang guru ketika memasuki tahap fase pra membaca? Dalam artian mungkin lebih kepada bentuk-bentuk yang konkret ya, karena PAUD ini harus dengan real, konkret, nyata. Mungkin dengan cara salah satunya mungkin menghitung benda-benda yang ada di sekitar anak, apa yang dikenalnya. Nah, dalam satu kegiatan membaca, katakanlah membaca, kemudian pra menulis, anak mengenal benda, berarti anak dapat menyebutkan benda, itu masuk udah bahasa. Kemudian anak mampu menghitung benda, nah dia tahu namanya, dia mampu menghitung dengan real. Nah, kemudian bagaimana sih cara penambahannya? Nah, otomatis satu benda ditambahkan dua benda, otomatis berapa? Menjadi tiga. Jadi lebih kepada metode pengajaran. Nah, disinilah seorang guru PAUD memang perlu selalu dituntut ketika kita eh, apa ketika sekolah kita dan banyak orang tua itu ingin bahwa anak mereka bisa membaca dan menulis. Jadi begitu juga dengan menulis. Apa saja sih yang harus dilakukan sebelum menulis? Kan ada tuh langkah-langkahnya, hal-hal tahap-tahapannya. Jadi disitulah kehebatan seorang guru PAUD untuk mengetahui tahapan-tahapan menulis anak. Ketika tahapan-tahapan tersebut itu sudah terpenuhi, insya Allah anak-anak itu dengan metode yang tepat pula, insya Allah anak-anak mampu mengikuti. Karena di PAUD itu metodenya belajar dengan bermain. Mungkin metodenya melalui lagu, melalui tari-tarian, kemudian melalui menggambar, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh. Bagaimana sih belajar melalui menggambar, bermain melalui menggambar? Anak menggambar, otomatis anak memiliki imajinasi. Ketika selesai menggambar, anak itu diajak untuk menceritakan gambar yang dibuatnya. Itu termasuk numerasi ya, Bu? Iya, Itu termasuk literasi. termasuk literasi ya. Dan ketika dia ada menggambar, oh ini pagarnya ada berapa, masuk literasi dan numerasi juga bisa masuk di dalam belajar dengan bermain menggambar, masuk. Dia menghitung pagar. Nah, itu secara tidak langsung anak tidak merasa belajar, tapi dia menceritakan isi gambarnya. Nah, dengan menceritakan isi gambar, otomatis itu anak belajar, di mana anak mampu memahami apa yang mereka buat atau apa yang mereka lakukan gitu. Jadi mereka bisa menjelaskan nih hasil karyanya. Jadi sambil kita pancing pada saat anak berproses, jadi pada saat mereka udah selesai, otomatis mereka disuruh menjelaskan hasil karyanya. Itu juga termasuk anak percaya diri. Nah, banyak tuh satu kegiatan banyak aspek perkembangan yang dicapai. Iya, tinggal gurunya jeli nggak melakukan asesmen. Tugas yang diberikan pendidik kepada dia, kemudian dia menceritakan, itu termasuk literasi ya? Iya, salah satunya. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira literasi dengan numerasi itu seberapa sih pentingnya? Maksudnya sama-sama penting nggak? Atau ada tahapan sebelumnya yang lebih penting lagi? Kalau di dalam sebuah lembaga PAUD. Pentingnya mana sama penting ya, sama penting, karena itu tidak ada yang mana duluan karena seperti kita ketahui bahwa anak itu ketika di salah satu dia menonjol, otomatis salah satu ada yang kurang menonjol, jadi tidak bisa balance. Misal ketika anak ini pandai kalau di SD kita temukan ya, di sini dia pandai banget berhitung atau matematikanya, tapi dalam segi bahasanya anak itu belum tentu. Nah, yang terkait dengan literasi tadi. iya, yang terkait dengan literasi. Artinya sama-sama penting ya. Iya, sama-sama penting. Itu menjadi fondasi. Iya, betul. Kemudian menambahkan sedikit juga bahwa uh, ketika di awal kita berbicara masalah transisi dari PAUD ke SD, judulnya transisi ya. Transisi itu artinya perpindahan. Di mana perpindahan peserta didik yang dari PAUD itu menuju SD, dan tentunya otomatis ketika dia memasuki jenjang SD itu dia adaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, kesiapan apa yang perlu diperhatikan atau yang perlu disiapkan? Otomatis
adalah kemandirian. Nah, kemandirian itu Poin sangat pentingnya perlu, itu iya. tuh, penting. Poin pentingnya itu kemandirian. Kemandirian dalam hal apa? Apakah anak itu sudah mengetahui letak tempat barang-barangnya? Apakah anak itu sudah mengetahui di mana dia tempatnya belajar? Nah, hal tersebut itu dilakukan dengan melalui pengenalan lingkungan sekolah. Itu berarti SD juga kan, Makanya untuk kita mengenali lingkungan. kita harusnya Karena kerjasama. ketika kita melepas peserta didik kita, artinya kita tidak tahu lagi nih mereka mau kemana saja. Nah, maka mereka akan mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus menghadapi lingkungan yang baru. Nah, kesiapan mereka menghadapi lingkungan yang baru adalah PR kita. Iya. Tapi pada saat mereka di sana itu tugas pendidik SD nggak sih untuk mengenalkan lingkungan lagi? Karena tidak mungkin kan kalau kita yang mengenalkan lingkungan lagi, karena ini lingkungan baru. Istilahnya tuh kita tuh sudah melepaskan tanggung jawab untuk disambut oleh guru-guru yang di sekolah dasar. Yang jadi permasalahan sekarang ya Ibu Rabia, yang jadi permasalahan ketika kita anak itu merasa kita ajari tadi belajar dengan numerasi literasi dengan cara menyenangkan, dengan cara bermain, anak mengenal bahasa. Nah, tetapi bagi orang tua itu tanggapan itu berbeda. Nah, bagi orang tua yang namanya Calestung itu ada pensil, ada buku. Nah, itu. Jadi ketika anak pulang sekolah, tadi belajar apa? Mak, tadi belajar cuman bermain. Padahal di dalam bermain, padahal kan di dalam bermain itu masuk semua tuh aspek perkembangannya. Oh, di sana mengenal huruf, di sana mengenal bahasanya, mengenalkan warna. Nah, yang cuma diketahui orang tua ini sekarang yang tahu tulis mana hasil tulisan, mana rapi atau tidak, itu aja kan sekarang yang dianggap orang tua bahwa itulah Calestung. Nah, itu biasanya kita sebagai guru TK ini yang sulit untuk memahamkan kepada orang tua bahwa yang namanya anak belajar Calestung itu dengan cara bermain dan menyenangkan. Jadi permasalahan sekarang. Makanya kenapa mungkin orang tua resah ketika anak itu belum bisa baca tulis, resah, lalu berpikir kan, oh udah setengah tahun nih, kan udah usah setengah tahun, baru masuk aja 1 bulan Belum belajar ya? belum Nggak bisa belajar. apa-apa. Bu, ini anak ulun belum bisa nulis nih. Padahal baru 1 bulan. Proses kan ya, kita menulis itu megang pensil aja kan masih proses. Tadi sudah dikatakan Ibu Rabi bahwa ada tahap-tahapannya. Nah, tahapan-tahapannya mengenal itu. Sama kayak menulis, dan kita mau gambar, mau itu kan ada tahapan. Menulis, pegangnya dulu seperti apa, anak usia sekian. Ada tahap-tahapannya kan. Kemudian tahapan mereka menggambar ya Bu Rabi. Iya, betul. Tidak bisa langsung membentuk dalam bentukan yang profesional, tetapi dengan coretan, tetapi mereka punya makna. Oh, ini loh kita gambar pohon, tapi padahal kita lihat cuma coretan yang kita anggap itu bagi kita orang tua sekedar coretan apa sih ini, tapi bagi mereka luar biasa karyanya. Itu padahal untuk mengasah motorik halus dan Iya, kreativitas, imajinasi mereka. Padahal cuman garis-garis, pada kan ini kan pahlawan mereka, betul. Spiderman. Padahal kita lihat cuman garis dua gini. Nah, itu. Jadi orang tua pun harus memahami itu. Makanya sekarang pemerintah, mungkin dari pemerintah juga memfasilitasi dengan diadakannya parenting di lembaga-lembaga, sehingga mengetahui perkembangan, yang wajib mengetahui perkembangan anak itu, tahap-tahapannya, proses itu bukan hanya guru. Iya, betul. Bukan hanya pihak di lembaga itu atau sekolah, tetapi juga agar orang tua, masyarakat memahami bahwa begini loh cara belajar anak pendidikan, anak usia dini dengan usianya yang 4 sampai 6 tahun. Pingin tahu apa sih kesimpulan dari dialog kita pada hari ini? Jadi artinya numerasi dengan literasi itu sama pentingnya, tapi harus melewati tahapan-tahapan dulu. Jadi tidak seperti bim selabim gitu langsung bisa membaca. Karena yang terjadi sekarang itu masyarakat adalah anak-anak itu dia pintar membaca dan menulis, tapi dia tidak mengerti apa itu bacaannya. Hasil bacaannya itu dia tidak mengerti, tidak bisa memaknai. Ibarat ketika dia bisa membaca buku cerita, tapi dia tidak tahu ceritanya itu seperti apa.
Kenapa? Ya itu tadi, karena pembelajarannya pondasinya itu langsung ke atas, Iya. langsung ibaratnya mengeja bacaan, langsung mengamati buku, tidak membangun komunikasi dulu Iya. dengan anak, membangun keakraban komunikasi dulu, langsung ke itu tadi, ke pembelajaran itu tadi. Dan ini adalah terkait dengan permintaan masyarakat seperti Iya. yang tadi di dalam video itu tadi. Sama sedikit menambahkan luar bahwa sering kita lihat bahwa anak itu bisa membaca Iya. tapi dia tidak memahami apa yang Bacaannya, dibaca. iya tadi tidak mengerti dan tidak memahami. Ah, Kemudian yang selama ini taunya kan masyarakat, kita itu mengajarkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya anak-anak itu ketika kita mengajari dengan abstrak, misalnya nih ibu punya permen nih. Kemudian kalau permen itu ini ada 4 permen nih. Kalau ibu makan permennya 2, kira-kira permen ibu berkurang atau bertambah ya? Berkurang, Bu. Artinya kita sudah memberikan pembelajaran kepada anak tentang pengurangan sebuah benda, tapi dengan bentuk abstrak. Nah, setelah itu dia memorinya akan selalu ingat bahwa itu tuh pengurangan gitu. Tapi kalau kita langsung dengan simbol 2 tambah 2 sama dengan, nah itu. Nah, mungkin ini kesalahan tuh di sini biasanya, Bu. Karena ya itu tadi, orang tua murid ingin lebih cepat-cepat, sementara kita ingin bertahap. Padahal tahapan yang sebenarnya ketika kita memberikan pembelajaran secara bertahap, maka pondasi itu lebih kuat. Dan anak-anak tuh lebih, makanya anak zaman sekarang ya Bu ya, ketika diajari perkalian tuh, mereka itu nanti pada saat pembelajaran perkalian aja ingatnya. Ketika sudah tidak ada lagi tuh daftar pembelajaran perkalian pada semester ini, mereka lupa lagi. Iya, karena ini tadi pondasinya kurang kuat. Padahal kita seringkali memberikan pembelajaran pada anak, ini loh nak, ini ada beberapa wadah nih. Kita buat bola ya. Di sini ada 2 bola, sini ada 2 bola. Kira-kira dalam beberapa wadah ada bola. Itu padahal sebenarnya malah jadi perkalian. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Tambahkan sedikit tadi mengenai apa namanya anak tadi yang bagaimana belajar challenge dan sebagainya. Sebenarnya tidak perlu tidak bisa sih disalahkan. Di orang tua kan bilang, oh di SD nanti Bu pembelajarannya sulit, langsung narasi seperti apa. Sebenarnya nggak bisa disalahkan kan, narasi Kenyataannya memang begitu. kan? Kenyataannya memang ada Iya. begitu Bu. Sebenarnya bukan salah di sana, tapi metode guru yang mengajarkan seperti apa. Oh, misalkan nih di guru sekolah dasar yang kelas 1 ada pembelajaran paman membeli jeruk 5 biji, diberikan ke adik 3 biji, bukan dalam bentuk narasi. Tetapi ketika guru itu menyampaikan apa namanya soal itu dengan metode yang bagus, dengan metode bercerita bagi anak yang pernah membaca tadi, karena kan kelas 1 kelas 2 itu kan anak tidak sepenuhnya mereka bisa membaca dengan apa namanya soal narasi seperti itu. Tapi bagaimana guru memberi metode ajar itu, ceritakan dulu bagaimana, tidak langsung ini kerjakan halaman sekian dengan jawabannya sekian. Kemudian Gurunya ada buku paketnya juga ya Bu ya. jalan. Dengan Sementara buku paket anak-anak belum bisa halaman baca. sekarang, anak-anak belum bisa membaca. Makanya sekarang mungkin ada transisi PAUD ke ada SD transisi itu PAUD ke SD. salah satunya mensiasati supaya di kelas 1 kelas 2 ini guru yang mengajar di sana itu harus Lebih banyak mengikuti bermain. metode pembelajaran di PAUD sehingga tidak bisa lagi kerjakan halaman sekian dengan soal 1 sampai 5 yang di dalamnya bentuk narasi, ya otomatis bagi anak yang tidak bisa membaca menulis menangis. Iya, betul. Karena langsung disuruh mengerjakan. Bahkan ada yang kan? tidak mau sekolah lagi. Iya. Dan Kenapa? Karena langsung disuruh mengerjakan. membaca mah aku nggak bisa baca. Nah ini kan sekarang bukan cuma tugas guru PAUD nih. Dengan Guru adanya transisi PAUD ke SD, otomatis guru SD juga harus Iya. merubah metode pembelajaran gitu. Jadi otomatis mereka harus melihat juga bagaimana sih pembelajarannya di PAUD. Mudah-mudahan yang mendengar video ini nanti yang menonton video ini bisa ini ya, Bu, Yang- bisa yang, lebih memahami iya, bahwa lebih memahami. ternyata itu yang lebih penting adalah bagaimana anak bisa mengelola emosi dengan baik. Bagaimana kemandirian anak gitu dulu. Untuk membaca kita memang mengajarkan juga calismo tidak dilarang. Tidak dilarang. Sama itu merupakan Metodenya. sebuah fondasi yang memang harus diajarkan hanya dalam konteks bermain. Iya. Seperti itu. Iya, kalau di PAUD kan lebih banyak mengekspor pembiasaan. Pembiasaan dan karakter. Nah,
bagaimana harapan guru PAUD ini pembiasaan dan karakter itu berlanjut ke Iya. jenjang SD gitu. Karena tidak kita pungkiri ya bahwa anak-anak sekarang oke pinter tapi karakternya Iya, ya kurang. bahkan ada ini Bu, kelas 1 SD juga bisa bullying terus Iya. bully itu. Kenapa? Itu mungkin karena pada saat dia sekolah di PAUD itu kurang ya, pembelajarannya kurang ke arah pembentukan moral, Iya. sikap karakter itu tadi, pengelolaan emosi tadi. Dan itu juga tidak bisa kita salahkan. Mm-mm. Ketika di sekolah sudah memberikan pembelajaran karakter, tetapi tidak dibalance di rumah, lingkungan dan lingkungan, padahal di rumah itu adalah lingkungan yang paling sering dia, paling lama dia tempati. Nah, kalau tidak mendukung, otomatis sebagus apapun pembiasaan di sekolah tersebut itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan orang tua. Hanya harus ada kerjasama kan antara guru dengan orang tua, harus kerjasama ya dengan cara itu tadi, parenting tadi, ada kerjasama. Sekolah punya program seperti ini, orang tua harus bisa menyambut dong. Biar bersinergi, Iya, terintegrasi sama antara dengan sekolah dengan sama dengan guru SD kan. Antara guru SD dan guru TK pun harus sejalan seirama. Bukan hanya menyambut anak yang belum bisa baca tulis dengan lancar, tetapi akhirnya menyalahkan guru yang dari TK itu sendiri. Nah, itu diharapkan guru-guru SD yang mungkin kelas 1 kelas 2 ya Bu Rabia, jangan hanya menyalahkan guru guru PAUD. Anak ini belum bisa membaca, belum bisa istilahnya lancar lah dalam pembelajaran, karena semua anak itu punya kemampuan yang berbeda. namanya juga pernah membaca Iya, ya. namanya Jadi kan pernah pernah membaca membaca. tuh kadang ada yang memang siap dia secara umur benar. siap, ada juga yang umurnya belum pas tapi dia punya kesiapan dari dirinya sendiri gitu. Ya, itu Jadi kembali lagi bahwa capaian perkembangan antara anak satu dengan anak yang lain itu Berbeda. Jadi- itu tergantung motivasi nggak Bu kira-kira, atau memang dari diri anak itu sendiri, atau dari motivasi di luar lingkungan misalnya. salah satunya motivasi, baik oke, motivasi dari dalam diri anak sendiri maupun motivasi dari lingkungan sekitar. Di sini guru cuma berperan sebagai fasilitator. Iya. Jelas. Jadi guru tidak memiliki tanggung jawab bahwa anak ini harus bisa semua, tidak, tapi berproses dengan tahapan-tahapan. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua, ketika orang tua menyikapi, oh anak ini dalam masih proses ini nih, mau nggak dia menerima. Makanya sangat disayangkan sekali kenapa anak usia dini itu dicekokin dengan les-les. Otomatis mereka itu berkembang secara cepat dari satu sisi saja. Makanya kita Tapi tertinggal di sisi yang lain. dan banyak yang tertinggal. Karena mau mencapai itu tadi ya Bu, ibarat tangga itu dia loncat dulu ya. Dan kenapa sekarang kita banyak menemukan ketika dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 ranking. Tapi 4, 5, 6 drop. Artinya penurunan EQ pada jenjang berikutnya karena pembelajaran yang salah di tahap PAUD. Sebenarnya bukan di PAUD sih. Di tahap awal. Iya, di tahap awal. Dan tahap awal ini perlu digarisbawahi ya Bu ya. Iya. Gini, kita nih sebagai guru PAUD nih pingin melaksanakan pembelajarannya sesuai dengan kurikulum nih, sesuai juga dengan tuntutan masyarakat dengan konteks bermain tadi. Tapi dari orang masyarakat sendiri yang tidak sabar, ingin bim sulabim cepat, maka mereka itu diliskan aja, kalau ibu gak ngajarin baca saya liskan aja. Artinya ini dari mereka nih sebenarnya, bukan dari PAUD kita sendiri. Padahal gitu. begini ya, kenapa guru PAUD itu tidak mengajarkan hal itu terhadap anak? Otomatis sang guru itu tahu nih, bahwa perkembangan anak ini masih di tahap tahapannya ini. belum, Iya, tahapannya belum ke sana, Tahapannya gitu. belum sampai. Jadi nggak usah dipaksain gitu ya. Karena pada saat anak dipaksain pun dia memang bisa pada akhirnya Bu. Karena dipaksakan. Iya, Ibaratnya tuh iya. apa ya, sesuatu yang dipaksakan itu seperti apa tuh jadinya Seperti tuh? mangga yang diperap. Iya. Iya, tetap masak. Yang diperap tetap masak. Rasanya kan asam. Nah, gitu, Beda seperti dengan itu. mangga yang memang Sesuai, kita sesuai. berkembang. Ini sudah tua loh, kita Iya. petik. Akhirnya matang Iya. juga, sama-sama masak. Oke, terima kasih. Sudah ya dibikin kesimpulan tadi. Mudah-mudahan ini bisa dicermati oleh masyarakat, ayah bunda atau juga pihak yang lain. Dan mohon maaf apabila video ini ada yang dari bahasa-bahasa kami yang mungkin kurang berkenan.